Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Rosna Susanti dengan stambuk A111904. Baiklah, di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil materi kami mengenai sastra dan budaya Kaili dan keberadaannya di dalam masyarakat. Baiklah, langsung saja. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya masyarakat Kaili merupakan kelompok etnik terbesar yang berada di Sulawesi Tengah, yang mendiami beberapa wilayah di Kota Palu, seperti Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Motong, dan sebagian di wilayah pesisir Kota Poso. Nah, etnik Kaili di Sulawesi Tengah biasanya menggunakan bahasa daerah, yakni bahasa Kaili, dengan beragam dialeknya. Masyarakat Kaili dengan keberagaman dialek bahasanya menyatukan diri sebagai kelompok masyarakat yang memiliki prinsip-prinsip kebersamaan yang kuat. Nah, yang mana masyarakat Kaili dikenal sebagai masyarakat yang mementingkan persatuan dalam mengerjakan aspek publik secara bersama-sama. Nah, selain itu, budaya kebersamaan dalam masyarakat Kaili diantaranya biasa dikenal dengan nama Sintuwu. Nah, di mana budaya Sintuwu merupakan representasi dari cara pandang masyarakat Kaili atau yang biasa dikenal dengan nama way of life, yang mengkehendaki kehidupan yang harmonis. Nah, selain itu, kebudayaan Kaili berdasarkan sejarah perkembangannya merupakan kebudayaan yang sangat khas yang disebabkan oleh faktor akulturasi dan asimilasi dengan etnik lainnya. Nah, selanjutnya, sejak masa kerajaan, beberapa etnik yang mendiami wilayah Sulawesi Tengah, kebudayaan yang paling banyak membawa pengaruh terhadap kebudayaan Kaili adalah Bugis, Makassar, dan Mandar. Nah, di mana proses akulturasi dan asimilasi dalam kebudayaan Kaili biasanya dilatar belakangi oleh karakteristik orang Kaili yang bersifat terbuka terhadap etnik lainnya, khususnya yang masuk ke wilayah Sulawesi Tengah itu sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nindya Safitri, Stanbook A11119025. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 6 pada mata kuliah Sastra dan Budaya Kaili. Penyebutan bagi orang Kaili dalam bahasa Kaili dengan menggunakan prefiks to, yaitu to Kaili. Antropolog Matulada dalam bukunya yang berjudul Sejarah Kebudayaan Tokaili memaparkan mengenai latar belakang penyebutan orang Kaili sebagai berikut. Matulada tahun 1983. Orang-orang yang menyebut diri Tokaili secara sosial kultural tergolong dalam kelompok etnik dengan ciri-ciri yang pertama, adanya komunikasi antara orang Kaili, yaitu bahasa atau dialek yang memelihara keakraban dan kebersamaan di antara mereka. Yang kedua, adanya pola sosial kultural yang menumbuhkan perilaku yang dinilai sebagai bagian dari kehidupan adat istiadat, termasuk cita-cita dan ideologi yang dihormati bersama di antara mereka. Yang ketiga, adanya perasaan keterikatan antar satu sama lain sebagai satu kelompok yang menjadi perekat dalam kebersamaan di antara mereka. Yang keempat, adanya kecenderungan menggolongkan diri ke dalam kelompok asli terhadap orang dari kelompok lain dalam berbagai kejadian sosial kultural berupa sikap sekaum dalam menghadapi orang luar. Yang kelima, adanya perasaan keterikatan ke dalam kelompok karena hubungan kekerabatan yang genealogis dan adanya ikatan kesadaran teritorial di antara mereka. Berdasarkan hasil kajian ilmiah tentang asal-usul masyarakat Kaili dengan kebudayaannya serta melalui tradisi
lisan dalam legenda dan cerita rakyat tentang Saweri Gading, Tomalangai, dan Tomanuramegam. Bahkan bahwa salah satu karakteristik masyarakat Kaili yaitu sifat keterbukaan dalam menjalin relasi dengan orang lain. Tajo Tamrin Abu Bakar menyebutkan bahwa orang Kaili memiliki sifat gotong royong, kepribadian, keterbukaan sehingga dapat menerima siapa saja dari luar dan lebur bersama. Masyarakat Kaili kemudian mengonstruksi peristiwa-peristiwa bermakna dalam kehidupan bersama. Tersebut menjadi konsep Sintuwu. Sintuwu adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Kaili menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Abu Bakar tahun 2011. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kaili adalah masyarakat yang sangat menghormati dan menghargai leluhurnya. Orang Kaili sangat berhati-hati ketika menyebut nama orang tua atau leluhurnya. Namun, etnik Kaili juga sangat menghargai orang lain di luar etniknya, baik yang datang maupun tinggal menetap di tanah Kaili. Penghormatan terhadap orang lain dalam masyarakat Kaili ditunjukkan dalam perilaku. Perilaku yang paling menonjol dalam budaya Kaili adalah kebersamaan dan keterbukaan masyarakatnya, sebagaimana dikisahkan dalam cerita rakyat, legenda maupun berdasarkan hasil penelitian para ahli di atas. Latar belakang orang Kaili yang bersifat terbuka menyebabkan masyarakat Kaili mudah berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Keterbukaan orang Kaili antara lain ditunjukkan dalam dua hal. Yang pertama, sikap menerima semua etnik yang datang di tanah Kaili, dan dua, cara berkomunikasi. Semua orang Kaili bisa berbahasa Indonesia sampai di pedalaman dan di gunung-gunung. Keterbukaan masyarakat Kaili yang ditunjukkan dengan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia tersebut sudah berlangsung lama. Masyarakat Tokaili meskipun memiliki bahasa daerah bahkan sangat kaya dengan beragam dialeknya sebagai bentuk ikatan sosial dan kebudayaan masyarakatnya. Namun, kelebihan dari masyarakat Kaili adalah penguasaan mereka terhadap bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Semua orang Kaili, baik yang tinggal di perkotaan, pedalaman, maupun pegunungan, menguasai bahasa Indonesia sejak masa kemerdekaan. Hal ini menyebabkan masyarakat Kaili sangat terbuka terhadap kehadiran etnik lainnya. Dan faktanya, semua etnik yang mendiami wilayah Sulawesi Tengah hidup berdampingan secara damai sampai dengan sekarang. Meskipun demikian, ada kekhawatiran tersendiri akibat melemahnya penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan masyarakat Kaili. Sumber dari Tajo Tuan Caicu, hasil wawancara tanggal 13 Agustus 2018. Keterbukaan masyarakat Kaili selain ditunjukkan dalam bentuk kemudahan berkomunikasi, juga ditunjukkan dalam berhubungan kerjasama dengan berbagai suku yang datang, sehingga tinggal menetap dalam hidup secara damai. Di tanah Kaili, masyarakat Kaili yang awalnya hidup apa adanya lambat laun memiliki kesadaran untuk membuka diri dalam menjalani kerjasama dengan suku lainnya. Kedatangan budaya lain ke tanah Kaili mengubah pola pikir masyarakat Kaili. Masyarakat Kaili merupakan masyarakat yang sangat toleran sehingga kerukunan sangat mudah tercipta disebabkan oleh etnik Kaili tidak membedakan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Persatuan sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Kaili. Sumber Daeng Monata, hasil wawancara tanggal 18 September 2018. Namun, keterbukaan masyarakat Kaili dipahami sebagai keterbukaan yang didasarkan oleh norma-norma etis atau keadatan, bahwa siapapun dan dari etnik manapun yang datang dan tinggal di tanah Kaili akan diterima dengan baik, namun harus mengikuti semua peraturan keadatan Kaili. Masyarakat Kaili memiliki hukum adat, aturan ada yang sangat teratur. Pembagian sistem kedatangan sangat terorganisir. Masing-masing memiliki tugas sehingga tidak bisa saling dicampuri. Masyarakat Kaili pada awalnya memiliki sistem kekerabatan matrilineal sebelum masuknya Islam. Oleh karena itu, orang Kaili memiliki adat yang disebut bulonggo, yaitu perempuan sebagai pemegang adat orang Kaili. Malu besar jika perempuan melakukan kesalahan. Penghargaan orang Kaili terhadap perempuan
demikian besar. Sebagai contoh, dalam masyarakat Kaili dikenal adanya Polisa Nuda atau bendahara adat yang dipegang oleh perempuan. Contoh lain penghargaan orang Kaili terhadap perempuan dapat dilihat dari bentuk rumah adat Kaili yang memiliki 2 tangga, yaitu di sebelah kiri dan kanan. Maknanya adalah bahwa orang Kaili sangat menyayangi perempuan, sehingga laki-laki dan perempuan mempunyai tangganya masing-masing untuk dinaiki dan dilewati pada saat turun. Jika tangga yang dinaiki adalah sebelah kiri, maka tangga yang dilewati untuk turun juga sebelah kiri, dan sebaliknya jika tangga yang dinaiki dari sebelah kanan, maka tangga yang dilewati untuk turun juga sebelah kanan. Sumber Harjo Tuan Saicu, hasil wawancara pada 13 Agustus 2018. Inilah salah satu wujud budaya Sintuwu dalam bentuk benda yang bermakna simbolik. Masyarakat Kaili sejak dahulu merupakan kelompok masyarakat yang identik dengan kebiasaan hidup berkelompok dan mengutamakan persatuan dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan Tokaili pada mulanya adalah sebagai petani yang berkelompok dan berpindah-pindah. Setiap kelompok terdiri atas beberapa keluarga yang bekerja sama menggarap sawah atau kebun. Kerjasama dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan orang banyak, sehingga pekerjaan terasa ringan dan cepat terselesaikan. Namun, pada masa Tomalanggai, bentuk kerjasama dalam kelompok masyarakat Kaili belum dapat dikatakan sebagai kegiatan gotong royong atau Sintuwu, sebab bentuk kerjasama yang dilakukan pada saat itu masih bersifat kekeluargaan dan biasanya diatur sesuai perintah atau komando dari kepala suku, yaitu Tomalanggai. Budaya Sintuwu lahir dari masyarakat Kaili ketika menghadapi persoalan-persoalan yang dirasa berat sehingga memerlukan kerjasama atau gotong royong. Prinsip gotong royong dalam masyarakat Kaili dipahami sebagai aktivitas masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah atau libu untuk menyelesaikan masalah publik secara bersama-sama demi kepentingan bersama. Proses Sintuwu dalam masyarakat Kaili didahului dengan musyawarah atau libu untuk mendapatkan kemufakatan. Dari hasil kemufakatan tersebut kemudian dikerjakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Oleh karenanya, Sintuwu identik dengan konsep gotong royong sebagai kebudayaan khas Indonesia. Soekarno dan Safruddin Bahar menegaskan bahwa gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Gotong royong melibatkan semua orang dalam menyelesaikan persoalan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama, sehingga lahir prinsip semua untuk semua. Prinsip kerjasama gotong royong mempunyai dimensi praktis. Gotong royong adalah usaha dalam menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kasih. Baik, langsung saja kita melangkah pada materi selanjutnya. Kearifan dalam Nosarara Nosabatutu ada Nosibolai, Libun Todae, dan Tonda Talusi mengekspresikan nilai-nilai tentang kebersamaan. Nilai yang dimaksud pada Nosarara Nosabatutu atau prinsip kekeluargaan dan persatuan adalah masyarakat Kaili memiliki kearifan budaya lokal tentang kebersamaan. Di antaranya ajaran Nosarara Nosabatutu yang mengandung nilai-nilai kekeluargaan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya Kaili awalnya dimaknai sebagai hubungan kekeluargaan berdasarkan ikatan satu darah atau Nosarara, bahwa mereka bersaudara karena memiliki ikatan secara genealogis. Lalu hubungan tersebut disatukan dalam satu wadah yang disebut Batutu.
Selanjutnya ada nosibolai atau prinsip keterbukaan. Orang Kaili atau Tokaili dulunya sangat terbuka pada etnik lainnya. Salah satu bentuk keterbukaannya yaitu tradisi kawin-mawin antar etnik atau disebut ada nosibolai. Tradisi kawin-mawin antar etnik ini awalnya dilakukan oleh raja dan bangsawan di lingkungan kerajaan, lalu diikuti kalangan masyarakat biasa. Tradisi ini dilakukan untuk menyebarkan keturunannya ke daerah lain. Selanjutnya, Libu Ntodea atau prinsip musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan salah satu bentuk kearifan masyarakat Kaili dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Orang Kaili memiliki prinsip yang sangat kuat dalam mempertahankan kebenaran, dan sekaligus mempunyai sikap mudah berdamai dengan orang lain. Dan yang terakhir, Tonda Talusi atau prinsip harmoni. Prinsip ini direalisasikan dalam sistem atau pola yang disebut Tonda Talusi. Tonda artinya tungku dan Talusi artinya 3 penyangga. Tonda Talusi merupakan kearifan lokal masyarakat Kaili dalam mewujudkan harmonisasi sebagai upaya minimalisir terjadinya konflik.